yang pertama, Ethereal menghadapi dari Onyx G. Best of 3 series. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay. Ini adalah hal yang baru berarti Dev. Kita akan lihat di map kita yang pertama ini, di mana dari tim Onyx, kalau misal prediksi kita bertiga, tim Onyx bisa untuk mengambil map ini. But kita akan lihat perjuangan dari tim Onyx dan juga tim Ethereal tentunya. Ethereal tentu tidak akan membiarkan Onyx menang begitu saja. Karena dilihat dari segi semangat, Ethereal benar-benar punya api di dalam timnya. Dan kita akan lihat sudah mulai pistol round yang pertama. Di mana tadi ternyata terkena 0 point dan Biors ternyata berhasil untuk mendapatkan monyet. Satu kill sudah berhasil diamankan. No, ada trade ternyata terjadi begitu cepat sekali. Severin harus tersisa sendirian ternyata. Waduh. Oh, bersama Elmimor lebih tepatnya. Dan kita lihat mencoba masuk sepertinya ke dalam site. Dan satu kill berhasil diamankan kembali oleh tim Ethereal. Dan lihat sat dari tim Ethereal ternyata berhasil di pistol round ini untuk memporak-porandakan defense yang dimiliki oleh tim Onyx. Di mana tersisa satu orang di arah Heaven. Severin coba mengeluarkan turret, langsung dipecahkan dan dieliminasi oleh seorang Fluffy. Poin pertama untuk tim Ethereal, Dev. Severin tadi dia coba untuk melakukan try, but ini adalah good default yang dimainkan oleh Ethereal di pistol round mereka. Mereka main coba untuk menyebar terlebih dahulu, mereka coba execute dari arah top mid, dari arah mid lane. Dan tadi ketika Nebula di pop up oleh Rendra langsung berhasil mendapatkan through the smoke. Itu tadi monyet sepertinya coba untuk main smoke kriminal karena dia tahu yang di smoke di daerah mid itu adalah mid deep. Dan dia nggak expect kalau misalnya Biors bakal ngelakuin through the smoke tadi. Dan itu connect langsung. Tiba-tiba serangan cepat berjalan dan satu angka berhasil didapatkan oleh Ethereal. Iya, sat lagi sini kayaknya dah. Wah, dash in. Kita lihat dari seorang monyet berhasil mendapatkan satu memang, tapi tidak untuk yang kedua. Balasannya sungguh tidak imbang. 2 kill berhasil diamankan oleh seorang Kazu. 2 balas 1. 3 pemain tersisa dari tim Onyx. 4 pemain dari tim Ethereal mungkin akan berusaha untuk masuk menuju ke dalam site A, di mana penjagaan dari arah Heaven oleh Severin. Lalu juga ada Shiro yang berjaga di arah short atau E3 di sini. Sudah mulai set up smoke dan mungkin akan ada penyerangan sebentar lagi dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Ethereal, di mana Lear sudah dilemparkan. No, tidak bisa ditumbangkan begitu saja. Pertukaran kill terjadi. Yours mendapatkan double kill dan sepertinya dari tim Ethereal bisa untuk mendapatkan SOP round 2-0 skor untuk tim Ethereal, Dev. Nggak bisa berbuat banyak memang tadi Onyx G di early round. Di anti-eco mereka coba untuk bermain agresif. Kita lihat tadi monyet langsung melesatkan sebuah tailwind, dapetin 1 kill menggunakan shorty-nya. Tapi ketika dia ingin merecover sebuah arsenal, ternyata itu hanyalah sebuah ghost. Dia nggak bisa bertahan lama. Kezu tadi agak sedikit wave his shot di arah A main, tapi untungnya dia bisa langsung merecover. Dia dapetin D4-nya, dia nge-repick lagi, dia dapat lagi 1. Tapi tadi economical damage yang diberikan oleh Ethereal udah cukup sebenarnya, atau lebih tepatnya diberikan oleh Onyx, sehingga sekarang semua pemain atau semua penggawa dari Ethereal tidak bermain dengan arsenal yang minimalis, tapi langsung melakukan force gitu, Bang. Oke. Waduh, sudah ada lockdown yang dibuka secara cepat. Severin berhasil mengeliminasi seorang Fluffy di awal. Dan mungkin akan melakukan setup ulang. Oh, tapi tidak. Satset langsung maju sepertinya pemain-pemain dari tim Ethereal. Ada halawan dengan peluru, tapi Biors through the smoke berhasil mendapatkan seorang Severin. Sepertinya ada satu orang yang melakukan flank. Bahkan 2 pemain dari tim Onyx melakukan flank. Rendra mungkin menyadari itu. Oh, sudah mendengar step. 2 orang sekaligus. 1 kill memang, tapi monyet sulit untuk ditumbangkan. 3 versus 3. Mereka harus melakukan retake. Harus turun. Di arah Boothouse ada 1 orang yang berjaga. Clearance area sudah dilakukan. Onyx monyet berhasil mendapatkan kill yang kesekian kali. Langsung tailwind menuju ke arah Boothouse. Dan NC Slasher yang mendapatkan double kill. Memastikan poin untuk tim Onyx. 1 poin untuk tim Onyx G. What a retake yang didapatkan oleh Onyx G. Kalau tadi lo sempat melihat juga, dimana di round ketiga Ethereal sudah mendapatkan lockdownnya dari Biors. Itu sebuah individual step up kalau menurut gue, dimana dia berhasil mendapatkan kill yang cukup banyak, lalu
melakukan pengendalian terhadap ultimate orb juga, sehingga di round ketiga Yeah. tadi mereka coba untuk melakukan approach membuka sebuah lockdown, dan sekali lagi bahkan tadi Bjorz dia bisa dapetin satu kill through the smoke menuju ke arah defender spawn yang tertutup oleh Nebula dari Rendra. But ketika eksekusi tersebut mereka coba untuk punish dari arah side B-nya. Side B-nya berhasil mereka dapatkan di arah flank. Nggak ter-expect bahwasanya Shiro dan juga Monyet akan datang. Dua pemain sekaligus nggak bisa dapetin satu pun dari Rendra, sehingga retake berhasil dilakukan. Iya, well, tadi mungkin kelihatan dan kita lihat lagi agresif play yang dilakukan oleh Monyet berhasil mendapatkan seorang Fluffy. Di awal-awal kembali kita lihat agresivitas dari seorang Monyet. Dan ini berbuah manis tentunya di mana Fluffy yang tumbang, but masih ada seorang Kazu yang menggunakan duelist. Reina-nya masih ada. Mereka masih bisa melakukan setup cepat. Namun kita lihat di arah side A sudah ada penjagaan yang begitu kuat sekali. Di arah Garden ada dua orang menunggu dan fragment sudah dilemparkan untuk hold pergerakan pemain-pemain Ethereal yang mencoba untuk masuk. Langsung swing dilakukan. No, itu bukan pilihan yang bagus untuk masuk ke dalam sebuah smoke. Dan kita lihat flashnya benar-benar on point, mendapatkan satu orang. Monyet mendapatkan 4 pemain dan ace untuk seorang Monyet di round yang keempat. Oh my god. Ini bad signal yang langsung diberikan oleh Onyx G. Good respon juga. Lo bisa lihat tadi follow up sebuah flash drive yang connect ke arah A-Short. Mereka tahu kalau misalnya penyerangan yang akan dilakukan dari Ethereal akan datang dari arah A-Short, dimana Ethereal hanya menyisakan 4 orang pemain karena satu pemain sudah tumbang lebih awal dari arah mid lane. Dan flash drive yang dipop oleh Shiro di follow up sama Monyet itu tembakannya semua on point juga. Ditambah efek terbutakan tadi, seluruh pemain dari Ethereal, Monyet bener-bener lagi on point dan sudah menebar teror terhadap pemain-pemain dari Ethereal. Wah, sumpah sih itu satset dibalas satset sama Monyet sendirian. Memang tadi ada support dari teman-teman ya. Dan round ini sepertinya bisa mungkin untuk didapatkan oleh tim Onyx, but kita akan lihat lagi-lagi Monyet melakukan agresif play di mana Monyet berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Ethereal. Tidak ada balasan. Pemain-pemain dari tim Ethereal lebih memilih untuk melakukan pasif saja. Yap. Pergerakan pasif dilakukan oleh mereka, Dev. Karena kalau dari apa yang gue lihat di sini, mungkin pemain-pemain dari Onyx mereka sadar ketika pemain-pemain dari Ethereal dikasih pergerakan untuk bebas melakukan default terlebih dahulu, itu mereka kalau udah dapetin map control ya bakalan jadi petaka buruk untuk pemain-pemain dari Onyx G, sehingga mereka yang mainin early aggression, mereka coba melakukan pick demi pick di early round, cari main advantage, dan itu yang selalu mereka lakukan, itu yang selalu mereka dapatkan karena mereka punya satu mission killer dan di arah A-Short bakalan coba untuk datang. Ramai-ramai kali ini Monyet masih bisa dapetin satu, di follow up dengan sebuah fragment, mengganti dengan sebuah klasik, tapi sekarang ada follow up flash drive yang memukul mundur kembali pemain-pemain dari Ethereal. Nah, benar banget, mereka langsung menuju ke arah mid, tapi kita lihat sudah diperkecil sepertinya ruang gerak dari pemain-pemain Ethereal. Dan benar saja, Severin di arah belakang tidak diketahui oleh seorang Fluffy. Alhasil Fluffy pun tumbang. Rendra yang harus bertahan seorang diri, 5 pemain tim Onyx masih terlalu banyak. Tailwind dilakukan dan Elmi Mor memastikan tumbangnya seorang Rendra. Itu ya Elmi Mor, Monyet. betul. Oh iya benar ya, tadi Elmi Mor Monyet, itu Monyetnya baru gua mau bahas. Oh, Monyetnya tadi keterusan, Mbak. Itu sengaja, tapi kalau menurut gua dia udah tahu informasi terakhir masuk dari arah mid, kemungkinan terbesar ada di arah market karena dia juga terdengar untuk menghancurkan pintu di arah market kan. Dan Monyet dia tahu kalau misalnya senjata yang digunakan kemungkinan terbesar adalah Sheriff udah naruh crosshair placement. Itu tadi Rendra menurut gua hampir bisa aja nyayur at least 1 sampai 2 kepala, tapi yang dilakukan Monyet, dia buang tailwindnya, dia hancurin crosshair Rendra, dan Elmi Mor langsung datang melakukan refract. Kaget, gue pikir gue yang salah, tapi kecepatan banget ternyata. Dan kita lihat round yang ke-6 sudah dimulai. Mijay di awal-awal berhasil mendapatkan Monyet. Tidak ada agresif play lagi digunakan, namun Nebula sudah menutup pandangan pemain-pemain dari tim Ethereal untuk maju ke dalam site, di mana sudah ada setup. Pemain-pemain dari tim Onyx siap sekali untuk melakukan baku tembak ketika pemain-pemain dari tim Ethereal maju. Sudah ada drone dikeluarkan, beberapa utility dikeluarkan juga, Lear dilemparkan, dash in menuju ke arah site. Onyx Hero sudah siap di posisinya, 1 kill diamankan. Flash sudah digunakan, flash lagi dilemparkan, terkena flash, tidak ada follow up, but NC Slasher ternyata langsung melakukan swing dan berhasil mendapatkan seorang Rendra. Mau tidak mau seperti harus mundur. Mijay mengetahui ada Severin yang mencoba untuk melakukan flank dan berhasil mendapatkan Severin di arah Garden. 2 versus 2 sekarang di posisinya, di mana Shiro mungkin akan mengetahui adanya 1 orang. Yes, sudah mengetahui adanya 1 orang dan mungkin Shiro akan berjaga-jaga. NC Slasher dari arah belakang ternyata berhasil mendapatkan seorang Mijay dan seperti akan melakukan cek area menuju ke arah side B karena sudah terdengar adanya spike yang akan ditanam.
Mereka akan menuju ke arah side B berbondong-bondong. Mungkin ini akan menunggu satu orang yaitu Shiro. Secara bersamaan akan melakukan retake nih, Dev. Ini sama-sama ke low HP, Biors harus bisa bertahan. Dia punya satu rekannya itu turret, bakalan coba untuk main dari arah backside. Clutch possible kalau misalnya dia bisa mendapatkan satu kill cepat terlebih dahulu. Tapi tentunya Onyx Z tidak akan membiarkan hal tersebut. Mereka bakalan ngedouble satu posisi sekaligus. Dari arah backside sudah tercek, turret sudah berhasil di shutdown. Bakalan menaruh crosshair terlebih dahulu dan sepertinya belum akan di-tap. Memancing waktu dapetin satu kill, tapi Shiro langsung datang untuk melakukan refrag. Tapi apakah ada waktu? Karena sekarang waktu semakin menipis. Apakah sempat? Dan masih sempat. Ternyata satu angka lagi akan menjadi tambahan untuk Onyx Z. Hampir saja. But ini mungkin akan tim Onyx bisa untuk mendominasi nih, Dev. Kalau yang gue lihat ketika permainan seperti ini, karena lu lihat mid control dari tim Onyx benar-benar bagus banget ketika pemain-pemain dari tim Ethereal mau masuk menuju ke arah side, setup defense yang dilakukan oleh tim Onyx itu benar-benar mematikan langkah pemain-pemain dari tim Ethereal. Memang mereka bisa melakukan setup, memang mereka bisa melemparkan beberapa utility. Tapi lihat ketika mereka masuk menuju ke dalam side, pemain-pemain dari tim Onyx bisa sekali untuk memukul kembali mereka untuk mundur melakukan setup ulang dan bahkan menculik beberapa pemain, Dev. Yap, tapi sekarang sepertinya mereka harus kembali lagi bermain dengan Eco Round, di mana sekarang Monyet sudah dipegang atau sudah memegang sebuah operator, tapi berhasil di pick off untungnya oleh Fluffy, bermodalkan sebuah Bladestorm, satu ditukar satu, Mijay ditukar dengan satu orang duelis dan Kezu sudah menyelip cukup jauh. Itu tadi ada satu pemain yang sedang tidak sigap, dan bahkan Shiro nggak ngebuka dan gak nge-expect posisinya sama sekali karena tadi dari Kezu sepenuh itu bermain kontak, Bung Remote. Yap, waduh, gak kelihatan tadi. Dan kita lihat sekarang Fluffy sudah membuka Bladestorm. Severin, sudah mendengar sepertinya satu buah step. Seorang Severin, dua orang bisa saja ditumbangkan, dan benar saja dua pemain dari tim Ethereal tumbang. Tersisa seorang Biors yang mungkin posisinya juga sudah ter-expect dan mungkin akan dicari sebentar lagi. Ini sudah diperkecil ruang geraknya. Di mid ada seorang Shiro, sudah menunggu info aja kalau menurut gue ini. Nah lo, ada drone meluncur, melihat adanya Biors, akan dikejar sepertinya. Mengamankan sebuah operator, tapi kayaknya nggak bakal buat didiemin begitu saja. Dan benar saja, rupanya Elmi Moore dengan sebuah shock dart berhasil mendapatkan Biors. Skor 5-2. Tadi ada sedikit taunting yang dilakukan ya, spray yang coba dilesatkan. Tapi sekarang Monyet ketika dia sudah memegang operator itu adalah harus lebih di respect lagi, harus diusir terlebih dahulu, mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Karena kita tahu operator dari Monyet itu punya lower miss rate, dalam artian jarang untuk nggak kena tembakan operator dari Monyet itu sendiri. Tapi tadi di round sebelumnya, di round Eco dari Ethereal, gue sangat appreciate sama Kezu, dimana dia bisa dengan sangat amat berani untuk ngambil keputusan masuk ke arah aset seorang diri dengan bermain kontak. Itu benar-benar luar biasa banget. Betul, dan seperti kita akan lihat skema satset dari tim Ethereal. Nah lo, ultimate sudah dibuka, namun ada Hunter Fury yang menghalangi itu. Lu lihat, aduh, setupnya digagalkan lagi sepertinya. Menuju ke arah side A. Pemain-pemain dari tim Ethereal tapi akan berpikir ulang sepertinya. Mereka di hold habis-habisan pergerakannya, Dev. Dan kalau lu lihat sekarang Monyet sudah berhasil mendapatkan lagi sebuah kill, dan bahkan satu Astral Orb sudah ditaruh lagi di area A-main. Kemungkinan akan kembali di resmoke, dan bahkan Onyx Z mereka belum menciptakan sedikit pun rotasi. Tadi baru saja Severin yang coba untuk berjalan ke arah mid, ketika tahu misalnya pemain-pemain dari Ethereal cancel untuk melakukan setupnya menuju ke arah side A, dia langsung lagi kembali ke arah side B, dan Elmi Moore langsung nutup lagi vision dari arah midnya, Bung Rima. Yap. Dan seperti penjagaan dari Shiro sungguh tepat sekali. Mungkin satu step sudah terdengar dari arah mid. Sudah ada dua pemain dari tim Ethereal yang mungkin akan mencoba peruntungannya untuk menuju ke arah side A, di mana Kazu mungkin akan membuka jalan. Masih menunggu timing yang tepat untuk masuk, di mana mungkin ternyata Emin yang akan menjadi jalan untuk tim Ethereal masuk. Tapi Monyet menghalangi pergerakan dari seorang Kazu, berhasil memang mendapatkan satu kill dan bahkan triple kill diamankan oleh seorang Monyet. Terabsen satu persatu, terus smoke dilakukan, dan pemain-pemain dari tim Ethereal tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya menunggu saja. Oke. Saving tentunya. Dan yes, mereka saving. Pilihan yang cukup bijak kalau menurut gua.
Itu menurut gua sendiri ya, Mod, itu udah the best option sih. Kalau Ya. misalnya mereka mau coba paksa tembusin nebulanya, mereka bakalan ditumbangkan satu persatu oleh monyet. Dan bahkan lu bisa lihat tadi Onyx G, mereka tahu kalau misalnya tipikal dari pemain-pemain Eternal ini adalah tim yang sering bermain dengan agresif, sering bermain dengan tempo cepat. Mereka ngedelay selama itu. Dari utility seorang NC Slasher itu bener-bener lagi on point juga ketika dia nge-pop nebula, dia pop up gravity well, ditahan lagi sama fragment, ditahan lagi sama shock dart dari Elmi Moore, ditambah lagi monyet yang sudah naik ke arah heaven. Dan seperti tadi ada sedikit kesalahan ketika mempop sebuah cosmic divide. Ya. Oke, peperangan sudah terjadi di round ini. Di round ke-9 sudah dimulai. Nebula sudah ditempatkan. Dan monyet sepertinya kehilangan vision untuk mengintip arah mid ya. Ini bener-bener mungkin dari tim Onyx sendiri udah tahu tipikal permainan dari Ethereal ini nggak ada yang nge-flank sama sekali. Mereka akan satu arah dan wow, monyet tiba-tiba berhasil mendapatkan seorang Fluffy di arah mid mencoba masuk. Mijay akan berpikir dua kali untuk masuk tentunya. Monyet sudah set up, ada seorang Shiro juga yang akan menyambut. Monyet kembali dan oh my god, Aduh. posisi seorang monyet. Gue gak paham lagi itu dia tadi lompat ke depan, ngepick dapat satu lagi. 2 kill sudah berhasil diamankan oleh monyet. 3 orang yang tersisa. Ini tentunya beban berat untuk Pure, Surrender dan juga Kazu menumbangkan 5 pemain dari tim Onyx. Dimana lagi-lagi di hold memang monyet lagi-lagi berhasil mendapatkan kill, triple kill berhasil diamankan. NC Slasher di arah lain berhasil mendapatkan double kill dan itu dia poin ke-7 untuk tim Onyx. Di round ke-9 ini kayaknya emang ini jadi round untuk monyet. Dan bahkan dia sudah mengantongi 17 kill seorang diri. Ini yang gue bilang barusan, ketika monyet sudah memegang sebuah operator, itu lu harus bener-bener aware, lu harus bener-bener respect, cari utility yang bisa mengusir posisi demi posisi. Tadi udah ada Aldron memang yang dibuka sama Mijay, nge-tag Zero, but nggak ada yang expect kalau misalnya monyet bakalan main dari arah yang sama, main dari arah Garden. Karena kita tahu juga monyet pemain yang punya mobilitas yang cukup tinggi. Kalau tadi dia di arah A-short, sebelumnya dia di arah mid, sekarang dia di arah A-main. Dan seluruh pemain dari Ethereal sepertinya terlihat sudah mulai bingung dan mereka coba untuk melakukan punish dari arah mid, Bung Rima. Oke. Dan sudah ada pergerakan rush cepat dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Ethereal, di mana drone sudah dikeluarkan. Sudah ada Cloudburst, langsung tertag 2 pemain. Wow, sudah kelihatan adanya 2 orang. No, di arah market dan Rendra ternyata dari arah Bimen berhasil mendapatkan LB Moore. Dan Mijay juga berhasil mendapatkan Severin. 2 orang sudah berhasil ditumbangkan dari tim Onyx. 3 versus 5, Mijay akan menunggu. Dan tentunya sulit sekali bagi seorang Shiro, karena tadi Mijay sudah siap sekali di posisinya. Tersisa seorang monyet dan juga NC Slasher pun tumbang ternyata. Di tangan seorang Kazu. Posisi terakhir sudah diketahui ada di mana seorang monyet. Di hold habis-habisan dan itu dia Thrifty untuk tim Ethereal. Yap, di round ke-10 ini benar-benar bisa dapetin Thrifty yang luar biasa dari Ethereal. Mereka coba untuk main dari arah mid, di mana setup dari Severin tadi dia coba untuk lepasin midnya. Sepertinya tadi Onyx G bermain dengan setup anti mid dan 2 di arah side B. Kalau lu lihat dia mainin manfaatin contact turret yang ditaruh dari arah switcher. Dia nge-spot satu pemain dan Zero dengan recon, atau lebih tepatnya dengan sebuah Aldron. Dia tahu kalau misalnya market bakalan di heavy, bakalan banyak banget orang yang datang dari arah market. Ketika dia mau lakuin repositioning masuk ke arah lane untuk bantuin Severin nge-cut di arah market, langsung datang Kazu yang datang dari arah B-main. Itu timing yang cukup tepat kalau menurut gua, timing yang benar-benar bagus dan jadi poin atau poin kunci untuk Thrifty di round 10 bagi Ethereal tadi, Pak. Iya, dan lagi-lagi mid menjadi pilihan untuk tim Ethereal untuk maju. Bro, sudah dilesatkan. Kali ini benar-benar dibutakan vision dari seorang monyet. Sudah ada Gravity Well. No, Fluffy bisa menghindari itu. Sudah ada penjagaan cepat sekali dari pemain-pemain tim Onyx. Sigap sekali untuk melakukan pertolongan. Aldron lagi-lagi dilesatkan. Tertek satu orang di arah depan. Shock Dart juga sudah digunakan. 2 pemain bahkan 3 pemain. LB Moore, what? Through the smoke dari seorang LB Moore, namun Kazu berhasil mendapatkan seorang LB Moore tanpa penjagaan sama sekali. Bisa kosong melompong. Ethereal bisa saja untuk menguasai site dengan sangat mudah tanpa adanya halangan sama sekali. Dan sepertinya tim Onyx harus melakukan retake Dev. Yap, mereka punya lockdown, mereka punya cosmic divide dan spike sudah ditanam di arah side B. Tentunya ultimate yang akan digunakan di round kali ini akan langsung di pop. Dan
sekarang Severin udah nge-tag untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu, tapi ada lockdown balasan, ternyata lockdown defensif yang dilakukan oleh Biors. Tentunya exit frag kah yang akan diambil oleh rekan-rekan dari Onyx G, tapi ternyata tidak, dimana sudah ada 0 comment yang di pop. Severin dapetin 1 kill dan bahkan Biors sama Zero bertukar kill kali ini. Seluruh pemain dari Ethereal sepertinya terpaksa harus keluar dan hanya menyisakan Fluffy seorang diri yang bermain dengan Kabi dan terdetain pula, nggak bisa berbuat banyak. Tapi apakah ada waktu? Dan sepertinya masih ada waktu untuk mengamankan round kali ini. Fluffy, pemain terakhir yang ingin mencoba meng-cancel Spike Defuse, tapi apa daya, sudah tidak ada waktu karena efek detain yang diberikan tadi. 8-3, 3 atau lebih tepatnya 2 ultimate langsung di-pop demi menyelamatkan 1 round bagi Onyx G. Iya, dan lu lihat ini tayangan ulang ya, dimana tadi Kazu berhasil untuk mendapatkan orang midnya. Mereka free banget untuk menuju ke arah B-side, di-clearin gak ada orang sama sekali. Mereka langsung masuk menuju ke dalam side. Ultimate dibuka, lockdown memang menghambat pergerakan dari tim Onyx. Tapi lihat ketika tim Onyx, lebih tepatnya dari seorang Severin, langsung menggunakan lockdown kembali. Pemain-pemain Ethereal gak bisa kemana-mana lagi karena semua angle sudah ditutup oleh tim Onyx. Ini benar-benar kalau menurut gua permainan yang bagus banget dari tim Onyx tadi. Retake yang digunakan, walaupun harus ada beberapa ultimate yang dibuka, menurut gua oke banget, paten banget yang diperlihatkan oleh tim Onyx. Tuh, Tipis banget itu. Yes. Dan tadi Monyet itu pinch angle, dia masih bisa dapetin 1 kill. Dan kalau lu lihat juga NC Slasher, dia jagain A-main pakai operator, dan itu mungkin agak sedikit menyulitkan dan bisa membambuzel pemain-pemain dari Ethereal karena ternyata yang menggunakan operator itu tidak hanya 1 orang pemain. Kezu dan juga Mijay sepertinya akan berjalan menuju ke arah B-main. Oke, seperti akan mencoba peruntungan kembali. Side sih ini kayaknya udah ada seorang Kazu juga. Mungkin untuk kembali mereka akan dihalau oleh seorang Monyet, ini bisa banget. Karena posisi juga udah kelihatan, dan kita lihat tadi swing yang dilakukan oleh Rendra berhasil mendapatkan Severin, bahkan Kazu di arah lain berhasil mendapatkan NC Slasher. Sudah ada total 2 pemain yang tumbang dari tim Onyx. Dan dari tim Ethereal akan berpindah untuk menuju ke arah B-side. No, Kazu harus tumbang di tangan Shiro di arah mid. Namun mereka sudah ada di arah B-side. Ini oke banget, apalagi Elmimor tumbang, yang artinya tidak ada penjagaan. 2 orang tidak ada di side. Tersisa 13 detik saja, Mijay berhasil mendapatkan Monyet. Wow, tersisa Shiro di arah belakang, sudah diwaspadai juga. Mijay dengan operatornya. 8-4 di sini skor, dan itulah kita first half ya, dimana Onyx G berhasil untuk mendapatkan 8 angka sebagai defender dan Ethereal. Kita lihat juga mereka mendapatkan 4 angka sebagai attacker, itu bukan angka yang sedikit, itu angka yang menurut gua banyak juga ketika mereka start sebagai attacker di map pilihan mereka. Prof, ini sepertinya Ethereal udah menunjukkan nih, mereka nggak salah pilih map ini. Mereka punya berbagai macam game plan juga nih di first half mereka. Iya, tapi menurut up dengan 2 duelist, apalagi nggak punya utility yang cukup, gue rasa itu akan sulit sekali. Dan bener aja 8-4 skor, walaupun memang secara side ini sekarang udah side-nya Ethereal nih. Dan 4 poin sudah diamankan. Kalau menurut lu Dev, nih 4 poin lu bermain dengan 2 duelist, lu sebagai attacker, 4 poin ini cukup atau tidak? 4 poin bisa dibilang kurang kalau bermain dengan 2 duelist, tapi ini adalah pistol round penentu karena 8-4 itu adalah round yang menurut gua mudah untuk dikejar apabila menang di pistol round itu sendiri. Menang pistol round, menang anti-eco itu udah nambah 2, otomatis bisa jadi 8-6 kalau Ethereal bisa menangin roundnya, dan bonus round masih terbuka lebar juga. Jangan takut, kalau misalnya 8-4 itu menurut gua bukanlah skor yang aman. Sekarang pertanyaannya kembali ke Onyx G, apakah mereka bisa dapetin round demi round dari pistol, anti-eco dan juga bonusnya, Bung Rimat. Dan kita lihat in game di mana Rendra sudah ada di depan, Monyet sudah siap sekali, sudah ada Nebula juga, Don dilesatkan, dash in ke arah side tanpa penjagaan, dan Monyet dengan flicknya berhasil mendapatkan seorang Rendra. Clearance langsung dilakukan, tidak ada siapapun di arah side, dan dari arah Heaven ada memang penjagaan. Mijay agak ragu untuk masuk ke dalam side. Sudah ada penjagaan 3 orang sekaligus di arah Hell. Itu hanya sebuah pancingan. Dari arah Emen ada 1 orang, dan bahkan Elmimor mendapatkan double kill.
harus turun. Dan Kazu ternyata berhasil mendapatkan 3 pemain sekaligus dari tim Onyx. Diabsenin satu persatu. 1 kill lagi. No. Ini bisa saja mendapatkan S dan jump shot dari seorang Severin. Memastikan tumbangnya Kazu. Yap. Oke. Masih ada 1 pemain lagi, Mot, di sini. Aha. Main Dan jump timing. shot lagi? No. Gak bisa. Gak bisa semudah itu. Dan ya, Spike berhasil di defuse, Dev. Oke, sepertinya nggak akan ada waktu Bung Remote. Nggak ada waktu. Dan pistol round berhasil didapatkan oleh Onyx G. Itu adalah langkah buying time yang dilakukan oleh Severin. Karena dia tahu walaupun dari Biors itu kena ketek ke low HP. Wow. Dia pun low HP, dia nggak mau banyak ngambil resiko. Biors sudah mempop up sebuah turret untuk membantunya. Dan tadi gerakan dari Severin itu dia langsung dengan sangat amat cepat ngambil inisiatif buat ngambilin turret tersebut. Dan itu balik lagi game sense dari Severin. Dia udah, menurut gua dia tadi udah sempat menghitung. Makanya ketika tadi dia berani, kapan ada waktunya dia berani untuk melakukan fight, untuk taking decision menghadapi seorang Biors, dan timing tersebut diambil dengan tepat. Onyx G berhasil membawa 1 pistol round mereka. Betul, pas banget ya. Kita mulai lagi round ya, dimana ini round SOP tentunya untuk tim Onyx. Mereka bisa menambah pundi-pundi poin kembali. Namun kita juga tidak bisa menganggap remeh dari tim Ethereal. Mereka pernah mendapatkan Thrifty. Di first half mereka mendapatkan Thrifty. Dan kita akan lihat defense yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Ethereal. Bermodalkan sebuah frenzy, sheriff, dan klasiknya. Hey, sudah ada tailwind yang digunakan, yang dilakukan oleh seorang monyet. Ngehalau pergerakan yang dari arah market. Swing dilakukan, monyet berhasil mendapatkan BJ. Sudah membuka jalan untuk teman-temannya. Namun Severin akan menunggu di arah B-main. No, 0 point dilemparkan. Akan mendetek banyak sekali pemain. 1 orang berada di arah City. Di arah belakang Severin berhasil mendapatkan Rendra. Fluffy akan melihat lebih dulu, namun posisi himpitan ini tentu akan sulit sekali. Apalagi tadi berhasil menghindari peluru-peluru tajam. Ternyata Shiro kembali untuk melakukan duel. Itu bukan pilihan yang tepat memang. Dan ada balasan dari seorang monyet dan juga Elmimor memastikan poin ke-10 untuk tim Onyx. Yap, 10-4 di sini. Anti-Eco yang dimainkan dengan agresif dibuka oleh entry kill dari monyet. Bener banget kata Profesor barusan ketika di halftime analyst. Itu monyet selalu bisa mendeliver entry demi entry-nya, dan itu yang selalu memudahkan langkah-langkah Onyx G untuk mendapatkan angka, atau lebih tepatnya mendapatkan poin-poin mereka. Kita lihat post plan yang dimainkan oleh Onyx G benar-benar terstruktur. Mereka nggak mau banyak overpick, dan bahkan kalau lu lihat lagi Severin itu benar-benar nahan di B-main sejauh itu. Mereka percaya dengan teman-temannya yang di area side itu bisa bertahan, dan dia bakalan coba untuk ngambil timing lagi untuk melakukan save atau melakukan cut rotation dari arah belakang. Dan sekarang monyet bermain dengan cepat, dapetin 1 kill lagi Bung Rin. Wow, dan bahkan bisa saja menambah 1, terkena tag turret rupanya, tersisa 3 HP. Dan Biors mendapatkan double kill, turretnya berhasil mendapatkan monyet. Namun sepertinya posisi dari seorang Biors sudah terhimpit. 3 pemain datang menuju ke arah Biors, dan Biors menjadi bulan-bulanan warga. Elmimor dengan sebuah sheriff berhasil mendapatkan triple kill. What a nice play dari seorang Elmimor. Sheriff God dari seorang Elmimor, dan ditutup kill oleh seorang Severin. 11-4 untuk tim Onyx. Waduh. Oke, Elmimor, oke. We know that your sheriff is so sharp, bro. Itu sheriff yang lu lihat tadi bener-bener on point banget. 1 per 1 kepala. Apakah akan kita lihat replay? Sepertinya belum. Ini dia. Monyet dapetin 1 kill. Gue yakin semua pemain dari Ethereal nggak akan ada yang expect monyet pakai Spectre berani ngepick segila itu. Dan ini dia Elmimor, the sheriff god itself. Itu 3 peluru, 3 kepala yang berhasil dia punish. Luar biasa banget penggunaan dari Elmimor, penggunaan sheriff lebih tepatnya. Dan sekarang mereka mendapatkan bonus round tersebut, dan Ethereal memilih langkah untuk melakukan force buy karena mereka tidak ingin menyerahkan match point ke Onyx G lebih awal, Bung Rima. Betul. Namun resiko tetap ada, Dev. Lagi-lagi monyet akan membuka jalan, dash in ke dalam Cloudburst. Namun Fluffy berhasil mendapatkan seorang monyet tanpa adanya pertukaran. Pemain-pemain dari tim Onyx mungkin akan mencoba setup ulang. Namun di arah belakang ada seorang Biors yang tidak diketahui. Hanya mendapatkan 1 kill, but it's okay. Itu cukup baik. Dan 3 versus 4 posisinya. Sudah ada seorang Mijay. Waduh, diajakin threat kill pemain-pemain dari tim Onyx. Dan 3 versus 2. Gimana Dev kalau menurutmu? Ini strat apa
kenapa dua pemain nge-push ke arah attacker spawn dan ini adalah round force by mereka, tapi mereka berhasil mengeksekusi ini dengan baik. Mungkin ini bisa menjadi sedikit inspirasi untuk teman-teman yang sedang menonton ketika kalian menjalankan force by round. Iya, Dan ketika musuh main komit itu bisa dilakukan, tapi nggak akan ada yang expect gua rasa kalau dua pemain bakal datang dari jarak yang sejauh itu nge-push dari arah side B. Bener-bener diambil penuh kendali mapnya dari arah mid, dari arah B main, waiting below B sampai attacker spawn, tapi lockdown. Sudah di-pop sekarang, Lear sudah dihancurkan dan Helmi Mor berhasil dapetin 1 kill. Kezu tersisa seorang diri akan menghancurkan lockdown terlebih dahulu 28 HP dan Severin berhasil menutup match point untuk Onyx G 12-4. Satu angka lagi menuju kemenangan map yang pertama, Bung Remote. Well, itu resiko yang benar-benar besar diambil oleh tim Ethereal. Kalau gua rasa ya emang mau kayak gimana lagi, lu force buy, lu langsung nge-push kayak gitu. Untungnya ada trade kill. Gue pikir tadi bakal main aman karena posisinya jumlah pemain lebih banyak dari tim Ethereal, tapi ternyata tidak. Dari tim Onyx bisa menculik pemain-pemain dari tim Ethereal satu persatu dan bahkan tim Onyx bisa menguasai site dengan leluasa sekali, Dev. Ini bener-bener kayak tadi gua sebenarnya agak kaget sih dimana Onyx mereka mau coba main sudden, mereka main cepet tapi udah di counter karena pemain Ethereal main force buy dan tiba-tiba gua lihat Biors udah sampai attacker spawn dan disusul lagi sama Mijay. Ini benar-benar jadi good move kalau menurut gua. Dan sekarang pemain Onyx G mereka coba untuk bermain default, coba untuk kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kalau lihat bahkan itu Severin nahan cukup jauh, tapi side A sudah akan di jeep dan sudah ada Nebula yang dibuka juga, Bung Rimon. No, sudah ada 2 pemain yang hilang dari radar dari tim Ethereal dan tersisa 3 pemain saja. Dari Fluffy mungkin tidak bisa berbuat banyak, harus menunggu dulu. Monyet sudah siap di posisinya, mendengar step, terkena flash dan langsung di follow up oleh Monyet dengan sangat baik. Bloodstorm ready, menunggu dari arah Heaven. Monyet dan Shiro di arah lain berhasil mendapatkan seorang Kazu. Tinggal menunggu 1 orang saja. Biors akan dicari 5 pemain dari tim Onyx G. Namun Biors akan coba holding dulu saja. Memang dapat 1 kill, tapi ingat PR-nya nggak cuma itu. Lockdown memang ada, but Biors tidak bisa berbuat banyak sepertinya. Harus menumbangkan 4 pemain dan 1 spike yang harus di-defuse. Ditungguin aja sama pemain-pemain dari tim Onyx. Dan itu dia kill dari seorang Shiro, memastikan map yang pertama untuk tim Onyx G.